Sebenarnya kalau dari sisi pemahaman kita tentang resesi ini memang ada ketakutan-ketakutan bahwa resesi ini akan datang. Dan memang ada beberapa pendapat dari beberapa ekonom yang ada yang mengatakan hampir sudah mendekati 80% tadi. Tapi ada juga yang mengatakan masih sekitar 50%. Tapi pada dasarnya sebenarnya bagaimana pemerintah menyiapkan segala sesuatunya untuk mencegah jangan sampai resesi yang terjadi itu mengimbas kepada perekonomian Indonesia. Dan kita tentu saat ini senjata terakhir ya APBN. Dan APBN sebagai shock absorber tentunya harus mampu menahan tekanan-tekanan yang muncul ini. Yang kedua, partner kita selama pandemi sebenarnya di dalam menghadapi beberapa kejadian ekonomi yang sangat menekan itu tentu Bank Indonesia. Kita sudah membuat sejarah gitu ya dengan membuat semacam burden sharing bagaimana pembiayaan-pembiayaan PEN itu bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Tentu pengalaman yang sama dan sudah cukup bagus itu perlu kita lanjutkan di dalam menghadapi tantangan perekonomian ke depan. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Bu Afi bahwa memang saat ini misalkan dalam kondisi sekarang yang kita hadapi ya terakhir adalah bagaimana pemerintah bisa melindungi masyarakat dalam bentuk subsidi. Dan kalau memang kita lepaskan itu bisa dikatakan nanti inflasi pasti akan juga tinggi walaupun saat ini inflasi yang terjadi itu masih bisa dikontrol. Bahkan kalau kita perhatikan administer price itu yang mungkin perlu kita kendalikan dengan baik. Memang ada beberapa komponen produksi yang menghadapi kegagalan terutama cabai gitu ya, yang itu memang rutin di musim hujan biasanya ada kegagalan produksi. Selain itu memang kita perlu menjaga bagaimana distribusi pangan ini kita jaga dengan baik. Dan moga-moga tidak ada yang melakukan mengambil keuntungan dengan adanya gejolak inflasi yang sudah mulai naik sekitar 0,6 di bulan ini, itu untuk mencegah jangan sampai kemudian inflasi yang terus meningkat dan itu akan sangat berbahaya jika kemudian tidak mampu pemerintah menampung gejolak-gejolak itu dalam bentuk daya beli yang menurun. Makanya pemerintah sekarang fokus bagaimana menjaga daya beli. Tentu saja subsidi yang diberikan untuk menjaga daya beli ini tidak akan berlama-lama gitu ya. Karena memang ketahanan APBN kita juga perlu kita jaga untuk yang lain juga gitu. Jadi kira-kira begitu. Dari Kementerian Keuangan sendiri, Pak Chandra, Anda melihatnya sebetulnya apa sih yang saat ini masih menjadi kendala begitu dari pemerintah untuk menerapkan skema ini? Oke, jadi yang pertama kita juga perlu ingat ya bahwa tahun 2023 kita semua kembali pada normal, berarti harus patuh kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi kita harus maksimal defisitnya jadi 3%, dan tentu itu upaya-upaya baik apakah dengan cara peningkatan penerimaan pajak atau spending better, gitu, lebih efisien. Nah, salah satunya tentu kita sudah harus menyiapkan pada tahun ini seperti yang disampaikan tadi, subsidi itu memang idealnya ya langsung ke orang gitu ya, idealnya. Tetapi kita perlu juga tahu bahwa problemnya juga masih di data yang tadi disampaikan oleh Mbak Afi, walaupun kita mungkin sudah ada peduli lindungi, tetapi tidak semudah itu di dalam pertanggungjawabannya untuk bisa diberikan secara langsung pada orang-orangnya. Kemudian yang kedua, memang kita bukan hanya masalah subsidi kepada BBM, kita masih punya ada PKH, ada BLT, dan macam-macam itu yang tetap diberikan pada tahun ini. Dan itu angkanya sepertinya akan diperbesar. Juga termasuk kartu prakerja juga akan diperbesar. Jadi dari semua usaha-usaha bagaimana kita mempertahankan daya kuatnya masyarakat, ya terutama daya beli mereka juga dipertahankan. Tentu dengan upaya selain ada subsidi tadi, juga kita pertahankan dengan beberapa bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, ada BLT, ada PKH, dan beberapa bantuan lainnya. Termasuk subsidi kredit KUR juga dinaikkan. Dan ini memang salah satu upaya bagaimana supaya kegiatan ekonomi di bawah terutama tetap berjalan. Anda sendiri Pak, mungkin strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi-kondisi geopolitik, kemudian juga kondisi saat ini pasca pandemi seperti apa? Iya, jadi pengalaman hari ini ya, itu sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Tahun 2013 kita mengalami hal yang sama pada saat itu juga menjelang pemiluan umum juga pada waktu periode Pak Jokowi yang pertama ya. Dan pada saat itu memang harus kita akui bahwa pemerintah mestinya lebih concern dan tidak boleh lengah. Jadi yang disampaikan Bu Afi saya pikir sudah benar ya, bahwa
bukan berarti kalau kita aman kemudian tanda petik angah gitu ya, tidak hati-hati. Jadi tetap kita harus mengelola dengan baik, tetapi untuk saat ini memang kita bisa kita katakan aman gitu, karena memang kita dari seluruh proyek yang kita amati, kemudian target-target semua masih masuk dalam kriteria yang kita susun itu. Oleh karena itu saya pikir sekarang ini yang perlu kita jaga, konsumsi pemerintah kita jaga. Yang kemarin agak negatif yang tadi disampaikan Bu Afi. Bagaimana proyek-proyek pemerintah harus tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, di pemerintahan daerah juga perlu dilakukan usaha-usaha mempercepat pengeluaran, karena kita lihat dana di perbankan juga masih cukup tinggi, jadi dana ditransfer dari pusat ke daerah, di sana nggak dibelanjain. Ini yang jadi masalah yang memang menjadi PR besar kita, bagaimana dana ini mengalir dari APBN ke masyarakat. Terima kasih.